Shalom, apa kabar teman-teman yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus? Bertemu kembali dengan saya, Pendeta Muda Dr. Gigi Santi Tambunan. Saya percaya kita semua tetap ada dalam lindungan Tuhan, bahkan berkat-berkat Tuhan, kasih karunia Tuhan, serta penyertaan Tuhan yang selalu kita rasakan di dalam kehidupan kita. Dan pada saat-saat ini kita harus memperbanyak ucapan syukur kita kepada Tuhan. Pertanda kita adalah orang-orang yang sudah hidup di dalam kedewasaan rohani. Awalnya kita adalah kanak-kanak yang membutuhkan makanan lunak, tetapi seiring dengan berjalannya waktu, bertambah banyak makanan yang diserap sebagai nutrisi, zat-zat gizi, yaitu firman Allah yang kita dengarkan. Tentunya kita harus bertumbuh dari anak-anak, dari bayi rohani, kemudian menuju kepada dewasa. Dewasa secara usia belum tentu dewasa secara kerohanian. Tapi pada hari ini kita akan terus belajar. Bahkan saya juga terus belajar untuk menjadi seorang Kristen yang dewasa secara kerohanian. Dan pada hari ini kita akan mendengar kebenaran firman Allah di dalam Kolose pasal yang keempat ayat yang ke-12. Demikian bunyi firman Tuhan. Supaya kamu berdiri teguh sebagai orang-orang yang dewasa dan yang berkeyakinan penuh. Haleluya. Tentunya orang-orang yang bisa berdiri teguh di atas kedua kakinya yang kuat, tulang-tulangnya sudah kuat, otot-ototnya juga kuat, berdiri teguh. Kalau misalnya datang angin atau banjir, dia bisa tetap berdiri teguh. Karena apa? Otot-otot kakinya kuat, tulang-tulangnya juga kuat. Untuk menjadi dewasa rohani tentunya tidak terjadi secara otomatis dan tidak terjadi secara instan. Pasti harus melalui proses. Kita mengenal ada makanan yang instan. Mie instan memang rasanya lezat, tetapi tentunya tidak memenuhi kriteria gizi yang baik untuk tubuh kita. Sedangkan kalau kita mau supaya makanan itu memang bergizi, kemudian nilai rasanya juga lebih enak ya. Misalnya masakan rendang, dia harus dimasak cukup lama dan juga bumbu-bumbu yang diperlukan sangat banyak. Tetapi nilai rasa dari rendang tentu jauh lebih nikmat daripada mie instan. Dan tentu saja kerohanian kita juga seperti itu. Harus melalui proses. Ingat, kedewasaan rohani seseorang tidak ditentukan seperti yang saya katakan tadi oleh berapa lama dia sudah menjadi anak Tuhan. Mungkin kita sudah 15 tahun menjadi anak Tuhan, mungkin kita sudah 20 tahun sebagai orang Kristen, maaf bukan anak Tuhan, orang Kristen. Ya. Karena belum tentu orang Kristen adalah anak Tuhan. Tapi kalau dia anak Tuhan sudah pasti dia adalah pengikut Kristus. Itu sebabnya tidak ditentukan oleh berapa lama kita sudah menjadi seorang Kristen. Nah, untuk mencapai kedewasaan rohani yang saya katakan tadi tentunya dibutuhkan kerinduan. Harus dibutuhkan kerinduan memang untuk bertumbuh. Sama seperti orang tua ya. Orang tua itu ingin supaya anaknya bertumbuh minimal ya sama seperti anak-anak seusianya. Bahkan tidak sedikit orang tua yang ingin ya kecerdasan anaknya tentu di atas rata-rata. Kemampuannya di atas rata-rata. Misalnya di usia 3 bulan ya kalau bisa sudah ngomong gitu ya. Padahal sebenarnya belum di usia 3 bulan. Tentunya orang tua menginginkan yang terbaik untuk anaknya. Pertumbuhan menuju kedewasaan rohani kita tentunya harus ada kemauan dari kita. Sehingga orang tua ketika dia mau anaknya itu bertumbuh sesuai dengan usia dari anak yang dia lahirkan. Ya, ada kemajuan bulan demi bulan, tahun demi tahun dari anak yang dia lahirkan. Tentunya dia juga memperhatikan asupan gizi buat anaknya. Kedewasaan rohani kita juga harus melalui proses. Tergantung apa yang masuk ke dalam tubuh kita. Firman yang disampaikan harus dengan penuh hati dan kerelaan dari diri kita untuk bertumbuh. Kita harus siap dididik, kita harus siap ditegur, dan ini memerlukan kemauan.
Karena kalau kita tidak suka ditegur, kita hanya menginginkan firman yang berisi berkat, berkat dan berkat, seperti seorang bayi yang hanya dibiarkan tidur, tidak pernah diajak untuk tatah ketika usianya sudah ke 8 bulan, hanya dibiarkan tidur saja ya, tidak diperkenalkan dengan hal-hal yang baru ya, bahkan mungkin sampai usia 3 tahun dibiarkan cuma tiduran saja oleh orang tuanya, tentu akan terjadi pertumbuhan yang sangat-sangat tidak baik. Demikian juga dengan iman kita. Jika kita hanya menikmati firman yang kita pilih-pilih, mana firman yang enak didengar, mana firman yang tentang berkat, mana firman yang tentang peneguhan, itu saya suka. Tetapi kalau firman yang berisi tentang teguran, berisi firman yang tentang kewajiban menjadi seorang anak Tuhan, harus kuat, harus seperti apa, harus mengalami pertumbuhan. Mungkin kita tidak suka dengan firman itu, tentunya kita tidak akan mengalami pertumbuhan yang baik secara kerohanian. Kalau kita melihat di sini, makanan ya secara rohani itu bisa kita bagi atas 3 bagian. Di dalam Efesus pasal 4 ayat yang ke-13, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sekali lagi, kedewasaan yang penuh itu sesuai dengan pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Nah, ini tadi berhubungan dengan makanan sehat untuk manusia rohani kita. Yang pertama adalah susu. Kita baca di dalam 1 Petrus 2 ayat yang kedua, dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Susu ini untuk bayi rohani ya, yang menginginkan pertumbuhan tetapi lebih kepada menerima keselamatan, beroleh keselamatan. Dan ini terjadi ketika kita di awal pertama kali menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan percaya bahwa jalan dan kebenaran dan hidup yang kekal itu hanya ada di dalam Yesus Kristus Tuhan. Kita di situ sebagai bayi rohani, bayi yang baru lahir, menginginkan makanan yang murni, susu yang murni, supaya apa? Supaya saat itu kita bertumbuh dalam memperoleh keselamatan. Supaya kita benar-benar taat dengan keselamatan kita, tidak ragu dengan keselamatan itu. Dan kita masih terus harus mengkonsumsi susu sampai akhirnya kita harus diperkenalkan dengan yang kedua adalah makanan keras. Kita baca di dalam Ibrani pasal 5 ayat yang ke-14. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa. Haleluya. Kita bayangkan jika seorang bayi sampai usia teenager ya, remaja, dia hanya minum susu murni tanpa diberikan makanan keras, tanpa diberikan makanan yang lain, hanya murni susu. Bayangkan, apakah pertumbuhan yang baik terjadi pada anak tersebut? Tentu saja tidak. Dan kita belajar di dalam hal ini bahwa pertumbuhan rohani kita juga harus siap dengan makanan yang keras. Karena makanan keras itu ditujukan untuk orang-orang yang sudah dewasa rohani. Mau tidak mau, siap atau tidak siap, jika kita mau menjadi seorang yang bertumbuh sama seperti seorang remaja yang tadi tulangnya sudah mulai kuat, sudah mulai kokoh, dia harus diberikan makanan yang keras. Setelah kita mencoba makanan yang keras, sehingga gigi-gigi kita juga pertumbuhannya baik, bahkan rahang kita juga akan bertumbuh dengan baik karena kita terbiasa dengan makanan yang keras. Baru kita sudah dibiasakan dengan makanan yang keras, kita sudah dihadapkan dengan firman-firman yang berisi teguran ya. Kita sudah diperhadapkan dengan hidup yang dipenuhi banyak dengan masalah, tetapi firman Tuhan kembali akan mengingatkan dan meneguhkan kita. Dan terakhir yang ketiga adalah makanan yang manis, yaitu madu. Sudah waktunya ketika kita sudah menikmati makanan yang keras, ada waktunya firman itu setelah kita berhasil melewati segala sesuatunya, kedewasaan rohani sudah kita terima dan kita hadapi, kita akan mendapatkan makanan yang begitu luar biasa, manis, yaitu
madu. Kita baca di dalam Mazmur pasal 119 ayat 103. Betapa manisnya janjimu itu bagi langit-langitku, dan lebih daripada madu bagi mulutku. Haleluya. Di sini klimaksnya dari kedewasaan rohani kita, di mana kita sudah menikmati setiap janji Allah itu lebih manis daripada madu. Haleluya. Kita sudah sampai di tahap yang apapun yang sedang terjadi di dalam kehidupan saya, ada janji Tuhan yang jauh lebih manis daripada madu. Janji-janji Tuhan yang saya nikmati di dalam segala keindahannya, itu yang menjadi kekuatan saya. Haleluya. Tentunya ini terjadi sekali lagi tidak secara instan. Tetapi perhatikan, jemaat Tuhan kekasih, teman-teman yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, untuk bisa sampai kepada menikmati janji Tuhan seperti manisnya madu, itu tidak cukup kita sebagai orang Kristen yang hanya taat beribadah, aktif di dalam pelayanan, memberikan persembahan, ya. Tetapi tentunya kita harus mau berproses dengan cara membaca firman Tuhan, meneliti firman Tuhan, bahkan juga tidak hanya cukup membaca, merenungkan firman itu siang dan malam. Setelah direnungkan, tentunya harus dipraktekkan di dalam kehidupan sehari-hari. Kuasa firman Tuhan itu akan terjadi ketika kita memang mempraktekkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Kuasa firman itu akan merubah seluruh perspektif hidup kita, sehingga kita menjadi orang yang pada akhirnya tidak lagi menjadi seperti yang kita mau, tetapi menjadi seperti yang Kristus mau. Bahwa kita hidup yang kita hidupi sekarang tidak lagi berpusat pada diri kita sendiri, tetapi berpusat kepada maunya Kristus. Dan tentunya ini adalah hal yang kita nanti-nantikan di dalam proses kita bersama-sama dengan Tuhan menjadi seorang yang dewasa rohani. Menghadapi perkara-perkara yang bernilai kekal, ya, kita harus siap dengan tidak mengandalkan kekuatan sendiri, tetapi selalu melibatkan Tuhan dalam segala hal. Jadi bagaimana? Mengapa kita harus menjadi dewasa rohani? Mungkin ada orang yang bertanya seperti itu, ya. Izinkan saya untuk menjadi bayi rohani dengan makanan yang murni, yang lembut-lembut, ya, sehingga saya terhindar dari hal-hal yang akan mencelakakan saya. Tapi pada saat ini saya mau katakan bahwa kita memang harus menjadi seorang yang dewasa rohani. Karena apa? Karena gereja adalah mempelai Kristus. Haleluya. Orang percaya yang tidak dewasa rohani itu tidak akan layak menjadi mempelai Kristus. Menjadi dewasa rohani itu sama juga dengan menghasilkan buah. Ranting yang tidak berbuah, kata firman Tuhan, akan dipotong oleh Tuhan. Haleluya. Itulah sebabnya mengapa kita harus dewasa rohani. Itulah sebabnya mengapa kita harus menghasilkan buah. Menghasilkan buah yang sesuai dengan pertobatan kita. Dan ranting yang tidak berbuah, kata firman Tuhan, itu akan dipotong oleh Tuhan. Jadi seorang yang sudah dewasa rohani, di dalam 1 Korintus 13 ayat yang ke-11 bagian B dikatakan, sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat-sifat kanak-kanakku. Haleluya. Apa sifat-sifat kanak-kanak kita? Mungkin kita adalah seorang yang kalau jatuh sedikit, aduh, mengeluh. Kalau misalnya capek sedikit, ya Tuhan, saya letih. Kalau misalnya tersinggung, langsung marah dan tidak mau ngomong dengan orang yang sudah menyakiti hati kita. Itu semua masih kanak-kanak secara rohani. Tetapi pada saat ini kita percaya bahwa kita memang harus meninggalkan sifat kanak-kanak kita untuk kemudian kita menjadi dewasa. Karena kita menuju kepada kekekalan. Kita adalah mempelai Kristus. Mempelai Kristus harus menghasilkan buah. Dan yang menjadi mempelai Kristus adalah mereka yang dewasa rohani. Gereja yang menjadi dewasa rohani. Mari kita sama-sama bertumbuh. Saya dan saudara harus bertumbuh.
karena kita adalah mempelai Kristus yang siap untuk menantikan kedatangan mempelai pria kita. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.